Halo Smart Viewer. Gila. Yes, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Asik. Sekarang masih bersama gue Nathan Sianas dan juga di sini sudah sama Rico. Yes. Halo, halo. Belajarlah secara mandiri, carilah apapun yang membuat kita tertarik. Bertanyalah, jangan berhenti menelusuri. Tonton, baca, dengerin apapun yang kalian suka dan bisa bermanfaat. Lalu ajarkan itu ke orang lain. Kita akan belajar ilmu yang sebenarnya ngajarin untuk bikin keputusan terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Jadi, siap-siaplah belajar ilmu yang ternyata udah ada sejak manusia ngebangun peradaban. Sebuah ilmu yang akhirnya mempengaruhi dunia dari sejarah, budaya, bahkan politiknya. Ini dia ekonomi. Pada akhirnya, resep semua masakan kita ada dari nenek moyang. Tugas kita adalah mempertahankan kualitas itu semua, bahkan mengembangkan resep-resep turunan hingga bisa lebih baik. Tugas kita menjaga semua ini turun-temurun sampai ribuan tahun lagi. Itulah mengapa Kok Bisa akan menyajikan Nusantara Rasa, sebuah serial tentang kisah kuliner dari ujung barat sampai timur Indonesia. Dan seperti biasa, terima kasih. Rico ada dari Kok Bisa ya, gitu. Ini Rico, ini pertanyaan beberapa teman-teman gue yang ada di Binus TV. Ya, ini pertanyaan pertama kali. Banyak gitu ya. Pertama kali. Oh datangnya Kok Bisa. Nah ini mereka langsung mikir kan, wah promonya bikinnya gimana nih? Orang-orang tuh pada bingung, pengen meluruskan. Sebenarnya ini receh sih. Kok Bisa itu officially pakai tanda tanya atau enggak sih? Oh, di logonya maksudnya ya? Bebas kalau misalnya mau bikin di promonya atau apanya, atau di logo. Oh, Itu basically, soalnya gue cek juga ya. Wah ini gue juga pertanyaan nih, gue cek di web nih. Kok Bisa pakai tanda tanya, terus di about-nya Kok Bisanya nggak pakai tanda tanya, tapi sebenarnya Kok Bisa pakai tanda tanya atau kagak? Orang pada bingung. Nah, iya. Kalau di logo sih jelas ya pakai tanda tanya, karena kan Ya, logonya sudah paten. Tapi kalau di itu nggak perlu juga. Jadi kalau pengen nulis artikel apa gitu nggak perlu ada tanda tanyanya. Oh gitu. Cuma Kok Bisa doang berarti ya. Oke, makasih. Nggak penting. Itu pertanyaan kepo itu. Nggak penting. Nggak penting. Penting loh. Nanti orang suka bingung kan? Oh iya, nanti buat orang yang nulis artikel gitu ya. Iya. Pertanyaan receh aja gitu. Oke, Riko, apa kabar? Ini kan kita baru aja kelar nih, ada acara 17-an kemarin gitu ya. Lo sendiri, cara lo untuk merayakan 17-an kemarin gimana nih di rumah nih? Apakah ada upacara? Ya, maksudnya rame-ramean gitu, lomba-lomba. Iya, mana bisa lomba ya lagi kayak gini ya. Juga. Tapi lo gimana Riko? Di rumah aja atau nonton TV gitu atau gimana nih? Iya, gue kayak udah tidak merasakan vibe-nya sih. Karena umumnya tetangga tuh selalu ngajak lomba, karena di sini kan ada lapangan dan gue pun suka di-invite buat jadi panitia gitulah. Cuma sekarang ya lagi kayak gini sama sekali nggak ada sih. Sepi aja. Oh iya benar juga sih. Gue Yes. kalau dari gue sendiri dulu-dulu gitu ya, maksudnya yang memang paling gue senengi kan kebetulan untuk gue kan tinggalnya di Kalimalang ya. Nah di Kalimalang itu paling terkenal ya kalau misalnya 17-an kan di kalinya itu yang buat main pukul-pukul yang kata itu pakai bantal itu ya. Pakai apa kayak bantal atau apa jatuh, nah itu tenggelam sama yang ngambang. Oh. Iya. Kalau enggak ini panjat pinang di kalinya, nah itu terkenal banget tuh Kalimalang, itu pasti beberapa Jadi khas banget gitu. suka datang juga buat ini rekam-rekam. Nah ini memang untuk pada tahun ini memang cukup disayangkan sekali ya, ada beberapa ritual yang biasa kita lakukan kalau misalnya ada 17-an tapi memang tidak bisa dilakukan, tapi tidak masalah karena memang better kayak gini ya, karena memang misalnya walaupun kita tetap merayakannya di rumah belum pasti masih tetap terbakar lah rasa patriotisme kita di rumah gitu. Tapi oke, balik lagi. Riko, ini lu sendiri kan dari mewakili Kok Bisa nih.
lu sebagai di Kokbisa ini sebagai tim kreatifnya kah atau misalnya animatornya atau bagaimana? Iya. Di bagian apa? Gue tuh sekarang di Kobisa sebagai bisa disebut creative lead atau umumnya orang suka creative director gitu, itu lebih pasti kan di otak orang-orang. Jadi creative director atau creative lead yang sesuai namanya nge-lead tim kreatif gitu, buat selain make sure setiap produksi juga mikirin juga development ini tuh ke depannya mau kemana gitu. Oke, itu sebagai lo di Kokbisa ini. Nah, ini kan Kokbisa, Kokbisa ini udah jalan dari tahun Tahun berapa tuh? Itu tuh 2017. 2017. Oke. Lu udah Kemarin join- tuh baru sempat ulang tahun tuh. Jadi spesifiknya itu Oh, tanggal berapa tuh? sorry bukan 2017, 2015. 2015. Jadi di 15 Juni kemarin kita baru 15 merayakan Juni. 6 tahun. Oh ya, amin. 5 tahun. 5 tahun. Ini kok bisa nih. Udah hampir setengah dekade. Iya ya, udah lumayan lama juga. Udah lama banget gitu. Nah, untuk di Kokbisa sendiri apakah memang lo join dari tahun 2015 atau gimana nih, Riko? Iya. Iya. Gue join di pertengahan. Oke. Jadi dia jalan sekitar 1,5 tahunan. Di situ gue join. Yang pasti awalnya dari animator dulu ya, karena kan Oke. itu pun saat itu gue fresh graduate gitu. Tapi pada akhirnya gue pun bareng co-foundernya juga kita terus berusaha merintis bareng-bareng. Ya pada akhirnya gue bisa punya tim secara spesifik, tim kreatif gitu. Terus juga untuk dari teman-teman juga pengen tahu nih, kalau misalnya Kokbisa ini udah berjalan 5 tahun, ini per tanggal 15 Juni kemarin ini kalau di total sebenarnya videonya udah berapa sih? Kok lo perhatiin juga nggak sih? Kayak nge-swipe tuh udah panjang gitu kan. Bener, Waduh, iya. itu banyak banget, bener. Dihitung-hitung sebenarnya udah berapa ya sekarang videonya? Lo ada? Gue tuh nggak ngitung spesifik, Flashback nggak? cuman kurang lebih tuh 400 pasti lebih. Wadaw. Karena kan kita tuh beberapa pun video ada yang nggak dipublish di sini karena untuk kebutuhan partner biasanya. Tapi ini Smart Films ya, sebelumnya ini FYI juga ini bener-bener gue udah lama banget pengen ngundang Kokbisa untuk ngobrol-ngobrol karena gue pertama kali memang itu pada saat awal kali masuk kuliah gitu ya, gue baru mulai suka nonton itu Kokbisa itu, gue mikir nih, man, buset jarang banget maksudnya di Indonesia yang sampai untuk niat bikin Animasinya, bikin animasinya bagus, terus akhirnya pergerakannya, narasinya itu yang benar-benar gue suka juga. Jadinya maksudnya tipe-tipenya ini kayak memberitahukan ilmu pengetahuan tapi ringan gitu, sehingga buat segala kalangan itu bisa masuk gitu loh, karena kan nggak harus anak kecil atau misalnya SD sampai SMA, buat gua aja yang anak kuliah bahkan mungkin yang paling udah kerja juga Iya, pasti suka gitu loh, gitu kan. gak bosen gitu kan ya. Bener gitu, dan itu yang gue bingungin gitu, kok gimana ceritanya. Tapi Kepikiran akhirnya aja gitu. bener, akhirnya sampai di mana gue ada nonton videonya itu kayaknya sekitar 2 tahun lalu atau tahun lalu gitu. Ada tuh akhirnya diceritain kayak proses kreatifnya gimana nih, role-nya sih dari Kokbisa ini, kayak dari pikir idenya, animasinya, bikinnya, itu diceritain tuh. Akhirnya gue ngeliat, oh bukan studio, kantornya Kokbisa tuh kayak gini, kayak gini, jadi gimana, wah itu seru banget sih. Tapi Riko, pertama kali lo jadi gabung juga kan ini sebagai animator nih, terus akhirnya pindah ke seorang creative director. Untuk di Kokbisa ini, mungkin dari lo kayak prosesnya gimana sih untuk tiba-tiba ini dari animator pindah ke Kokbisa? Dari animator kok ke Kokbisa? Dari animator ke director kreatif gitu kan. Ini ceritanya gimana tuh kalau dari lo sendiri kok? Iya. Kan Kokbisa ini tuh emang pada awalnya kan startup ya. Walaupun sekarang udah punya PT, tapi gaya yang kita pakai pun tetap startup. Dan itu kelebihan startup. Jadi kalau misalkan di company konvensional tuh kadang kita butuh bertahun-tahun buat naik tingkat gitu ya. Ya, itu Butuh jauh banget lah kayaknya tuh, itu ngimpi setelah nikah dulu tuh baru bisa jadi manajer. itu Nah, maksud gue. Iya. Kalau di startup tuh enggak, karena ketika kita punya sesuatu value yang bisa kita bawa dan di saat yang sama pun kita bisa memegang sebuah tanggung jawab, kita akan dapetin itu gitu. Karena di startup kesempatannya jauh-jauh lebih besar. Makanya kan sempat dari sekitar 2 tahun kemarin kan startup jadi booming kan, apalagi buat anak-anak muda. Yes. Itu juga salah satu alasannya. Jadi gue cuman
waktu itu sekitar 1 sampai 1,5 tahun lah gue pada akhirnya dipromosikan untuk bisa nge-lead tim kreatif gitu. Wah, keren. Keren Ya, ya sih. berjalanlah masuk ke sana gitu. Nah, balik lagi ini kita masih ngomongin cerita awalnya juga dari Kok Bisa nih. Nah, dari Kok Bisa sendiri yang lo ketahui nih, Riko, ini tiba-tiba tercetus lah akhirnya lahir si Kok Bisa ini gimana sih gitu. Mungkin diceritain juga dari teman-teman yang lain gitu sebelum lo join gitu. Ini boleh diceritain dulu dong nih awalnya Kok Bisa 2015 itu gimana nih? Gitu. Iya. Jadi awalnya tuh para co-founder Kok Bisa juga ya bersama tim Kok Bisa tuh mikir kalau kenapa sih kayak nggak ada National Geographic-nya di Indonesia gitu. Yang dimana menjadikan sebuah informasi science itu kan sama dengan ilmu pengetahuan ya secara luas. Tapi yang menyenangkan gitu. Bayangin dulu tuh kita tuh kalau nonton gini aja kita nonton Blues Clues. Iya. Yang anjing biru itu aja dia kan sebenarnya menyajikan science untuk anak-anak secara sangat-sangat menyenangkan kan. Dan kok nggak ada di Indonesia yang kayak gitu ataupun ya yang tahap high production kayak si Nat Geo tadi. Jadi kita pikir kenapa nggak kita aja yang mulai. Sama satu lagi keresahan, kalau misalkan di internet kan banyak banget yang negatif dan pemerintah udah berusaha mensensor itu, tapi kita pikir kayaknya kurang efektif. Mendingan kita banjirin aja internet itu sama yang positif, biar yang negatif itu tetap ada tapi tenggelam aja. Gitu. Alright. Jadi awalnya bisa dibilang garis bawah sebenarnya dari keresahan ya. Kalau dari lu sendiri nih, persepsi lu kenapa YouTube sih Kok Bisa ini? Kalau kita ngelihat YouTube 2015 ya, dia tuh sebuah platform yang kayaknya tuh mulai pelan-pelan tuh naik gitu. Bener. YouTuber 2015 bener. Iya, jadi itu salah satu ranah yang seksi. Tapi juga kita tetap ada di Instagram juga, di Twitter juga, di Facebook juga sebagai sarana juga publikasi buat saling mensupport lah biar trafficnya banyak. Iya, emang kita salah satu di YouTube pun kan karena si animasinya itu sendiri, si audio visual. Kalau di Twitter jelas nggak bisa, di Instagram pun terbatas. Apalagi dulu tahun 2015 Instagram lebih terbatas lagi kan. Gitu. Kayak gitu jadinya kenapa kita pilih YouTube. Oke, itu akhirnya masuknya pertama kali di YouTube. Nah, ini kan lagi masa pandemi juga nih. Lagi naik-naiknya TikTok. Kok bisa? Gue belum cek sih. Ada nggak di TikTok Kok Bisa sekarang? Ada. Nah itu, wah, gimana tuh konsepnya kalau misalnya di TikTok? Iya benar. Iya. Kalau TikTok sih kita harus, kita akan lebih ringan nyampeinnya sekalipun ada pembelajaran. Karena emang tujuannya sebagai ada juga entertain-nya gitu. Jadi kadang kita ngikutin tren, apa sih yang lagi ngetren, kayak waktu itu goyang ubur-ubur, kita bikin animasi kita lagi goyang ubur-ubur. Itu pun kita ada yang secara esensi edukasinya kok nggak ada, ya nggak apa-apa, karena itu kan sebagai juga hiburan. Tapi nanti misalkan ada kemarin momen kayak SpaceX ngeluncurin Dragon itu, kita pun bikin TikToknya gitu dengan gaya TikTok juga gitu. Oh, I see. Iya. Berarti ini Kok Bisa ini udah menjamur di mana-mana. Menjamur gitu ya. Iya, harus. Idenya tuh kayak gitu. Iya, bener banget. Oh iya, gue lupa. Berarti kalau misalnya kayak gini kan berarti udah banyak platform udah gitu. Animasi itu kan juga mungkin bisa lama banget bikin. Dari Kok Bisa total keseluruhan timnya itu ada berapa sih, Riko? Jadi Kok Bisa itu tuh kalau ngomonginnya tim kreatif ya, termasuk gua tuh ada 4 tim intinya. Karena kan kita 4 itu yang kreatif. 4, tapi 4 itu animator. Ini termasuk gua ya, karena gua pun masih mengajarkan animasi, dan 1 ilustrator. Ini 1 ilustrator ini bukan superior, karena yang lain pun juga ilustrasi. Iya. Gitu. Cuman si ilustrator ini emang dia lebih ditekanin untuk bantu ilustrasi. Nah, ada lagi tim konten ya kan, karena kita nggak bisa lepas dari riset dan scripting. Itu juga ada 4 orang. Oke. Jadi di total 9 lah. Sama kita pun ada tim bisnisnya juga. Karena kan ya kita makan dari mana gitu. Iya, benar. Butuh ada yang nyalurin tuh ya. Iya gitu. Iya, oke. Itu termasuk dengan co-foundernya juga? Iya, jadi pokoknya total tuh 13 atau 14 lah. Ini buat bayangan kita nih, Riko nih. Untuk satu video aja tuh, itu bisa sampai berapa lama sih untuk pengerjaannya nih? Iya. Kan video Kok Bisa itu kan rata-rata 2-3 menit ya, yang reguler yang di YouTube. Buat riset, kalau bahasanya ringan kayak yang kemarin, benar nggak sih kalau kita makan es itu tuh bikin batuk atau bikin pilek?
Ya. Iya. Kan itu kan sesuatu bahasan yang ringan yang nggak perlu deep banget. Itu bahkan scripting bisa dalam waktu 1 hari 1 hari atau ya. bahkan kurang. Kayak setengah jam kerja gitu lah, 6 jam, 5 jam. Oke. Nah, buat proses animasinya itu kurang lebih 4 sampai 5 hari sampai jadi. Nah, itu Itu dengan satu animator tapi satu animator ya. satu animator doang gitu. Oke, jadi di total ya kasarnya ya Seminggu kalau lah. mundur-mundur seminggu lah maksimal gitu ya. Iya. Ya, satu video. Mundur Satu deadline. video. Wow. Berarti upload juga seminggu sekali gitu atau kayak gimana? Tiap Ada yang upload seminggu gitu? sekali, ada yang seminggu 2 kali karena kan kita animator beberapa juga kan. Iya. Jadi bisa paralel. Paralel gitu ya. Paralel. Gitu. Mantap ini gokilnya udah mulai Uh, bayang gitu ya. Ini semandetnya ini sebenarnya kerja untuk jadi animator di Kobis itu kayak gimana? udah sih? mulai terjawab gitu ya pertanyaan. Iya. Ini Pokoknya kepala kita selalu- gue nih. Selalu punya prinsip gini, kalau Hmm. siang makan nasi, kalau malam bikin animasi gitu aja. Karena nggak tidur. Ini nih gue udah Bener. catchphrase minggu ini. Siang Pagi makan nasi, siang makan nasi, malam nasi, animasi. malam animasi. Wow. Iya, bikin animasi. Suka banget sama Kobis. Oke, dan Smart Viewers, kita tahan dulu ya. Nanti habis ini tentunya kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam, Lebih dalam. lebih dalam dan Lebih jauh. kupas lagi. Iya, untuk dari proses-prosesnya dari Kobisa ini, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru. Seru banget.